Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan Pertanian dan Perikanan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan hati dan pikiran, tingkatkan toleransi dan persatuan. Selamat siang menjelang sore. Pesona Inspira, halo, apa kabar? Semoga siang ini baik, sehat, semangat, dan kita ketemu lagi di sajian Rumpun Padi. Seperti biasa ya, Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan, Pertanian dan Perikanan Indonesia. Dan kita sudah masuk ke volume 12. Kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan pestisida nabati untuk pengendalian hama dan penyakit tumbuhan secara ramah lingkungan. Dan hari ini di studio Radio Pesona sudah hadir narasumber kita yang keren banget, luar biasa sekali ya. Dari penyuluh pertanian manakah kira-kira? Ini saya sapa dulu. Ada dua narasumber kita. Selamat siang menjelang sore. Ada Pak Asmui. Bapak selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik, sehat ya. Ini Pak Asmui ini penyuluh pertanian terampil dari BPP Sapuran. Selain itu ada juga Mbak Nuning Dita Wardani. Ini pengendali organisme pengganggu tumbuhan BPP Sapuran. Halo, selamat siang Mbak Dani. Siang Mbak Mita. Bener gak nih saya manggilnya Mbak Dani atau Mbak Nuning? Iya, bebas boleh. Apa aja? Apa kabar hari ini Mbak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Luar biasa. Oke, dan Pesona Inspira yang mau gabung boleh sekali, silahkan di 0823 2383 9996. Mungkin pengen tanya-tanya sama kedua narasumber kita tentang pemanfaatan pestisida nabati. Sebenarnya pestisida nabati itu apa? Terus sekarang ini masih kita gembar-gemborkan gitu kan? Masih kita deklarasikan terus untuk bisa ramah lingkungan gitu. Nah, yang mau gabung langsung saja di 0823 2383 9996. Kita akan ngobrol sampai di jam 4 sore nanti. Baik, ini kita kenalan dulu gitu ya. Tak kenal maka tak sayang. Dari Mbak Asmui dulu mungkin bisa sedikit kata-kata atau perkenalan untuk Pesona Inspira, silakan Pak. Terima kasih Mbak Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Mita dan Pesona Inspira. Perkenalkan, nama saya Asmui, biasa dipanggil dengan panggilan Pak Mui. Singkat, mudah dan jelas, mudah diingat gitu maksudnya Mbak. Tugas saya sebagai penyuluh pertanian terampil sekarang di wilayah BPP Puramartani Kecamatan Kertek mulai tahun kemarin per Januari 1222. Untuk sebelumnya saya sendiri bertugas di BPP Kertomartani Kecamatan Kertek itu mulai dari tahun 2008 sampai 2021. Terakhir per Januari kemarin baru dipindah ke Kecamatan Sapuran. Demikian Mbak Mita. Oke, tadinya di Kertek digeser Sapuran, masih deket lah ya Pak ya. Iya, lumayan. Iya. Oke, alamatnya di mana nih Pak Asmui? Untuk alamat rumah Desa Ngadimulyo, dusunnya itu Madulia, RT 01 RW 03, Kecamatan Silomerto. Oke, dari Silomerto ternyata di Sapuran ya Iya, Pak ya. cuman Silomerto yang perbatasan sama Kertek sini. Oh ya, dekat aja. Iya. Oke, baik. Selain Pak Asmui atau Bang Mui ya, ini nama bekennya, ada Mbak Nuning Dita Wardani, pengendali organisme pengganggu tumbuhan BPP Sapuran. Silahkan bisa kenalan nih Mbak Nuning Dita Wardani, panggilannya siapa gitu. Selamat sore Mbak Mita dan Pesona Inspira. Perkenalkan, saya Nuning Dita Wardani, bisa dipanggil Dani. Saya merupakan petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan khususnya di wilayah Sapuran, Kepil, dan Kalibawang. Jadi di 3 kecamatan Mbak. Oke, ini berarti kesana kemari ya Mbak ya. Iya, warawiri. Oke, alamatnya di mana nih Mbak? Saya asli dari Sleman, Jogja. Oh, asli dari Sleman, Iya. Jogja. Sekarang domisili di
Di Cengang, Sedayu Sapuran, Di Wonosobo. Cengang, Iya. Sedayu Sapuran. Oke. Nah, Pesona Inspira yang mungkin pengen kenal lebih dekat dengan kedua narasumber, pastinya ini terkait dengan materi kita hari ini volume ke-12 ya, tentang pemanfaatan pestisida nabati untuk pengendalian hama dan penyakit tumbuhan secara ramah lingkungan. Kalau Mita sendiri juga belum begitu paham sih sebenarnya, nggak tahu juga gitu ya, karena nggak bermain pestisida. Jadi pestisida nabati itu apa nanti kita tanyakan. Tapi yang pasti budidaya pertanian ini tidak bisa lepas dari adanya kendala, dan salah satunya kendala yang paling sering dihadapi petani adalah serangan dari organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Nah, OPT atau organisme pengganggu tumbuhan ini berupa hama yang dapat dikendalikan dengan menggunakan pestisida. Penggunaan pestisida dapat meminimalkan kehilangan hasil akibat serangan OPT berkisar 40 hingga 55%. Bahkan dalam beberapa kasus, serangan OPT dapat mengakibatkan gagal panen. Namun demikian, penggunaan pestisida di lingkungan pertanian menjadi masalah yang sangat dilematis. Di satu sisi, penggunaan pestisida kimia dapat menekan kehilangan hasil akibat OPT, di sisi lain dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah baru untuk mengurangi atau meminimalkan kerusakan lahan pertanian akibat penggunaan pestisida yang berlebihan. Nah, Pesona Inspira salah satu usaha atau upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pengendalian hama terpadu atau PHT. Ini sebuah konsepsi atau cara berpikir mengenai pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau OPT dengan pendekatan ekologi yang bersifat multidisiplin untuk mengelola populasi hama dan penyakit dengan memanfaatkan beragam taktik pengendalian yang kompatibel dalam suatu kesatuan koordinasi pengelolaan. Karena PHT merupakan suatu sistem pengendalian yang menggunakan pendekatan ekologi atau hubungan makhluk hidup dengan lingkungan, maka pemahaman tentang biologi dan ekologi hama dan penyakit menjadi sangat penting. Salah satu teknologi dalam pengendalian hama terpadu atau PHT adalah dengan menggunakan pestisida nabati. Pestisida nabati atau yang lebih dikenal dengan PESNAP adalah ramuan alami yang berbahan dasar tumbuhan untuk mengendalikan OPT atau organisme pengganggu tumbuhan. Dan hal ini merupakan ramuan alternatif yang aman dan ramah lingkungan, serta dapat dibuat dengan menggunakan bahan dasar yang murah dan peralatan yang sederhana. Ini udah tak bacakan, udah tak jelaskan nih ya. Ini tapi masih kurang lengkap sepertinya informasinya Pesona Inspira, karena saya bukan pakarnya. Jadi saya mau langsung tanya aja ke Pak Asmui atau Bang Mui nih ya. Tadi kan sudah dijelaskan, sudah saya singgung sedikit tentang pestisida nabati gitu ya. Jadi apa saja sih sebenarnya latar belakang kenapa gitu harus digunakan pestisida nabati? Begini Mbak, masalah soal kenapa harus menggunakan pestisida nabati, yang melatar belakangi hal ini, salah satu misalnya itu dampak dari penggunaan pestisida kimia itu yang merusak lingkungan. Terus yang kedua, itu meningkatnya resistensi hama dan penyakit terhadap pestisida kimia. Makanya kami dari PPL menyarankan untuk menyarankan dan memberi alternatif pilihan penggunaan pestisida nabati dari pestisida kimia. Seperti kita ketahui, dampak yang begitu serius dari penggunaan pestisida kimia ini, sehingga tadi dibilang di prolog udah ketahuan bisa menurunkan hasil sekitar kurang lebih 40-50%, bahkan dalam beberapa kasus memang betul bisa mengakibatkan kegagalan panen. Alasan-alasan inilah yang mendorong kita para PPL untuk memberi alternatif kepada petani menggunakan pestisida nabati. Demikian Mbak latar belakangnya. Baik, ini ada pestisida kimia dan juga pestisida nabati. Dan mungkin Pesona Inspira ada yang belum paham gitu ya Pak ya. Kalau misalnya pestisida kimia itu seperti apa dan bahayanya tuh kayak gimana sih Pak gitu? Kenapa akhirnya harus menggunakan pestisida nabati gitu Pak? Pestisida nabati itu yang tadi kami bilang pengganti dari pestisida kimia. Kalau pestisida kimia itu kan bahan-bahan aktifnya itu dari bahan kimia yang salah satunya nanti menimbulkan efek residu pada hasil pertanian. Terus kalau yang PESNAP, pestisida nabati atau yang sering kita sebut PESNAP, itu bahan bakunya dari tumbuhan alami. Jadi tingkat resiko residunya bisa dikatakan tidak ada, hilang, karena dia mudah
terurai. Kemudian untuk bahaya ya tadi ya Mbak, untuk bahaya penggunaan pestisida kimia itu dampak dari lingkungan terutama pada lahan pertanian itu akan mengakibatkan kerusakan yang cukup parah. Bisa nanti pencemaran terhadap air, udara, bahkan nanti pada diri manusia sendiri itu bisa menyebabkan beberapa hal yang tidak kita inginkan. Misalnya bisa mengakibatkan kanker, kelainan janin, itu karena efek dari residu bahan kimia yang tidak bisa terurai. Itu sekilas Mbak. Oke, artinya memang kalau misalnya menggunakan bahan atau pestisida kimia itu banyak sekali resikonya gitu ya Pak ya. Betul. Sehingga akhirnya di latar belakangnya lah gitu pakai pestisida nabati. Nah, dalam pengendalian hama dan penyakit tumbuhan dikenal istilah pengendalian hama terpadu atau PHT. Apa sih yang dimaksud dengan konsep PHT, Mbak Dani mungkin? Iya. Pengendalian hama terpadu atau yang biasa kita singkat dengan PHT ini sebenarnya sudah sering disinggung ya Mbak sebelumnya di sini. Nah, sistem pengendalian hama terpadu atau yang sering disingkat dengan PHT itu adalah suatu upaya pengendalian populasi atau serangan OPT dengan menggunakan satu atau lebih teknik pengendalian yang kemudian digabungkan menjadi satu kesatuan yang gunanya untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomi maupun kerusakan lingkungan hidup. Nah, jadi kita menggunakan prinsip-prinsip alami, Mbak Mita. Nah, dalam PHT sendiri terdapat 4 prinsip, diantaranya yaitu yang pertama ada budidaya tanaman sehat, yang kedua ada konservasi atau pelestarian musuh alami, yang ketiga ada pengamatan dan pemantauan rutin, dan yang terakhir ada petani sebagai ahli PHT. Nah, untuk komponen PHT sendiri itu ada banyak juga, misalkan pengendalian secara fisik, pengendalian secara mekanik, pengendalian kultur teknik, pengendalian hayati, dan masih banyak lagi. Nah, kalau di sistem pengendalian hama terpadu ini, pestisida kimia itu menjadi opsi terakhir karena sebisa mungkin kita menggunakan teknik pengendalian yang lain dulu. Baru setelah sekiranya hama tersebut tidak dapat tertangani, baru kita menggunakan pestisida kimia. Nah, untuk pestisida nabati ini merupakan salah satu komponen penting nih dalam PHT karena dapat mengurangi penggunaan maupun meminimalisir pestisida kimia. Seperti itu Mbak Mita. Oke, artinya kehadiran pestisida nabati ini untuk meminimalisir pestisida kimia gitu. Nah, salah satu teknologi yang tadi disampaikan Mbak Deni PHT ini adalah penggunaan pestisida nabati. Nah, yang dimaksud dengan pestisida nabati atau PESNAP ini mungkin ada pesona Inspira yang nggak tahu PESNAP itu adalah pestisida nabati ya. Itu apa nih Mbak Dani? Ya, pestisida nabati yang sering kita sebut PESNAP itu Mbak, itu adalah suatu pestisida yang bahan aktifnya itu berasal dari tumbuhan atau dari bagian dari tumbuhan tersebut. Jadi misal bisa dari biji, dari daun, ataupun dari akar, seperti itu. Nah, pestisida nabati itu sendiri sebenarnya sudah digunakan sejak zaman dahulu kala oleh nenek moyang kita, karena mungkin orang-orang zaman dulu itu masih punya keterbatasan teknologi, jadi mungkin mereka hanya menggunakan air saja sebagai pelarut. Nah, tapi seiring perkembangan zaman, PESNAP ini semakin kalah, semakin tersingkir oleh pestisida kimia, karena pestisida kimia itu mempunyai efek toksik atau efek racun yang mematikan, sedangkan untuk PESNAP itu sendiri dia efek toksiknya rendah. Jadi orang-orang beralih menggunakan pestisida kimia. Nah, pada saat itu kan orang-orang masih belum terlalu memikirkan tentang lingkungan ya Mbak ya. Nah, mereka hanya memikirkan bagaimana caranya membasmi hama dengan cepat, tuntas, dan dengan eksistensi yang lama, begitu Mbak. Nah, pada tahun 85 ini orang-orang mulai sadar akan dampak buruk dari pestisida itu sendiri. Jadi mereka mulai berpikir lagi nih untuk kembali melakukan pengendalian secara ramah lingkungan, begitu Mbak. Iya, karena memang sekarang kita ini sedang menggaungkan tentang ramah lingkungan ya. Jangan sampai pestisida ini mencemari lingkungan ya. Karena memang penting sekali untuk kita bisa melestarikan alam. Kalau misalnya nanti alamnya udah rusak, bagaimana kita bisa memanfaatkan dan menggunakan gitu. Benar sekali, gitu. Oke, nah contoh dari PESNAP sendiri tuh ada nggak sih Mbak? Ya, contoh untuk PESNAP sendiri sebenarnya ada tanaman yang paling terkenal, yaitu namanya tanaman mimba. Nah, tanaman mimba ini kenapa paling terkenal? Karena paling banyak diteliti oleh ilmuwan maupun ahli kimia di dunia.
karena manfaatnya yang sangat beragam. Dia bisa untuk membunuh hama, untuk membunuh untuk membunuh jamur maupun bakteri. Nah, tapi sayangnya untuk mimba ini sendiri kalau di Wonosobo itu masih jarang ditemukan, Mbak. Nah, kalau kita mau cari bahan pesnap yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar itu ada banyak sekali. Bisa contoh tembakau, terus ada serai wangi, terus ada daun pepaya, ada daun sirsak, biji sirsak, dan masih banyak lagi. Seperti itu, Mbak. Oke, artinya nih untuk pembuatan pestisida nabati sendiri tuh sebenarnya bahan-bahannya ada di sekitar kita gitu ya, Mbak ya. Benar sekali. Oke, cuma nanti caranya bikin kayak apa mungkin biasanya Pesona Inspira nih bertanya-tanya, tapi ditahan dulu, sabar dulu ya. Yang mau saya tanyakan ke Pak Mui nih, ciri-ciri tanaman yang bisa digunakan untuk bahan pembuatan pestisida nabati itu seperti apa sih? Kalau tadi ada di sekitar kita, ciri-cirinya gitu yang bisa digunakan untuk bahan pembuatan pestisida nabati seperti apa, Pak? Oke, Mbak Mita. Tadi sudah dijelaskan oleh teman kami contoh-contoh tanaman yang bisa digunakan sebagai bahan pembuatan pestisida nabati. Untuk ciri-cirinya itu tanaman itu atau tumbuhan itu mempunyai aroma yang kuat. Sehingga dengan aroma yang kuat itu diharapkan hama serangga dapat menolak untuk menyerang tanaman itu. Terus yang kedua, ciri-ciri dari bahan tanaman yang bisa kita gunakan untuk pembuatan bahan pestisida itu rasanya pahit. Sehingga diharapkan dengan rasa yang pahit itu hama kalau mau makan tidak jadi makan. Sehingga akhirnya si hama itu kelaparan sehingga mati dengan sendirinya, seperti itu. Kemudian yang ciri-ciri yang lainnya itu tanaman yang akan kita gunakan itu relatif bebas dari serangan OPT, Mbak. Sehingga diharapkan kalau bahan itu yang relatif terbebas dari serangan OPT, diharapkan bahan itu nanti kalau kita buat untuk pesnap tidak terkontaminasi oleh zat-zat lain. Seperti itu, Mbak. Oke, itu tadi sudah dijelaskan sama Pak Mui ya, Pesona Inspira. Jadi yang baunya menyengat ini ternyata bisa mengusir ya. Agak ampuh falan itu, Pak. Agak ampuh, durian berarti kayaknya ya, Pak ya. Nah, kalau durian itu bisa mengusir teman kita. Kalau siapa tidak terusir dengan durian, Pak, malah tapi mendekat. menarik ya, Iya. mendekat ya. Mendekat, Oke, seperti baiklah. Jadi memang ada ciri-ciri khusus tanaman yang bisa digunakan untuk pembuatan pestisida nabati. Salah satunya yang mempunyai aroma kuat atau menyengat. Baik, bagaimana sifat dan fungsi dari pestisida nabati, Mbak Dani? Pestisida nabati itu memiliki fungsi antara lain yaitu sebagai pengusir, terus untuk penghambat perkembangan patogen dan sifat toksik. Nah, ini sifat pengusir itu juga dibagi berbagai macam. Yang pertama ada yang namanya sifat repelen. Nah, sifat repelen ini adalah sifat senyawa yang bisa mengusir hama tanpa adanya kontak dengan senyawa tersebut. Nah, jadi misalkan ya, kita sudah mengaplikasikan pesnap ini ke suatu tanaman, ada serangga yang mau hinggap itu tidak jadi hinggap karena mungkin bisa karena baunya begitu. Nah, yang kedua ada iritan namanya. Iritan itu adalah sifat senyawa yang bisa mengusir serangga hama setelah hamanya kontak dengan senyawa tersebut. Jadi ketika kita mengaplikasikan pesnap ini ke tanaman, kemudian katakanlah datang ada serangga hama, kemudian serangga tersebut tidak mau hinggap dan bertahan lama di situ. Jadi mungkin dia sudah hinggap, tapi dia tidak betah lama-lama di tanaman tersebut, seperti itu. Nah, ini ada lagi sifat yang namanya antivedan. Antivedan ini adalah sifat senyawa yang menghambat nafsu makan serangga. Jadi katakanlah ada OPT yang sudah hinggap di tanaman, dia sudah berhasil makan tanaman tersebut. Nah, tapi dia tidak bisa makan banyak nih. Nah, akhirnya dia akan pergi mencari tanaman lain yang bisa dimakan atau yang bisa enak dimakan, begitu. Nah, fungsi kedua, pesnap berperan dalam menghambat pertumbuhan dan perkembangan serangga maupun penyakit. Biasanya yang punya sifat ini itu ada di bahan tanaman mimba tadi yang saya bilang, terus ada bawang putih, belimbing wuluh, seperti itu. Nah, fungsi yang ketiga ada sifat toksik. Nah, sifat toksik ini hampir sama seperti pestisida kimia. Namun pada pesnap toksisitasnya rendah, tidak mematikan pada pestisida kimia. Jadi kalau di pestisida kimia sekali semprot dalam hitungan jam atau menit serangganya bisa langsung mati. Nah, tapi kalau di pesnap bisa dalam hitungan hari. Jadi begitu, Mbak Mita.
Oke, ini tapi walaupun lama dengan hitungan hari tapi aman ya. Iya, benar sekali. Ramah lingkungan, dan juga ini selain ramah lingkungan juga aman untuk dikonsumsi. Iya, benar sekali. Iya, jadi kalau yang pestisida kimia itu pastinya karena mengandung banyak sekali zat-zat atau bahan kimia ya. Jadi memang kalau bisa sih pakai ini ya, pestisida nabati gitu. Ada Iya, mungkin benar. nanti ada kelebihan, ada kekurangan gitu seperti apa gitu ya. Oke, kembali lagi. Bisa Pak Mu ini ya, bisa dijelaskan nggak sih Pak secara umum metode pembuatan pestisida nabati seperti apa? Karena tadi kan sudah dijelaskan bahwa ini kan pestisida nabati dari tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Betul. Ada juga yang di sekitar kita, mudah juga gitu ya. Nah itu cara membuatnya sebenarnya mudah atau susah gitu Pak? Gini Mbak Mita, untuk cara pembuatan pestisida nabati itu sebenarnya tidak ada standar khusus ataupun distandarisasikan. Karena memang dari sifat pestisida nabati ini tidak berlaku umum. Artinya ramuan pestisida di suatu wilayah itu kalau diaplikasikan pada suatu tanaman bisa efektif dan bisa mengendalikan suatu hama. Tapi kalau ramuan itu diterapkan di wilayah lain belum tentu bisa efektif gitu. Sehingga di sini pentingnya peran dari petani. Perlu mencoba sampai ditemukan formula yang pas untuk wilayah tersebut. Tapi secara garis besar pembuatan pestisida itu bisa dibagi menjadi dua Mbak. Yang pertama itu secara laboratorium, dan ini yang hanya bisa dilakukan oleh para ahli yang sudah terlatih. Yang kedua itu dengan cara yang sederhana. Nah, cara yang sederhana ini bisa dipraktekkan oleh kita semua termasuk oleh petani. Ini sangat mudah dan praktis. Contohnya misalnya kalau kita mau membuat pesnap yang ada di sekitar kita banyak, misalnya daun tembakau, bahkan bagi para perokok itu puntungnya setelah dibuang bisa kita kumpulkan untuk dijadikan sebagai bahan pesnap. Caranya itu kurang lebih 100 gram dari daun tembakau kita ekstrak, terus kita dengan cara di blender kita campur air sekitar kurang lebih 1 liter. Hasil blenderan itu kita taruh di tempat seperti misalnya ember. Kemudian kita tambahkan etanol atau alkohol dengan takaran kurang lebih 10 sampai 20 ml. Kemudian setelah itu tercampur kita udak, terus kita tutup ramuan tadi. Setelah kita tutup, kita simpan, kita biarkan kurang lebih sekitar 12 sampai 24 jam, Mbak. Setelah 24 jam itu hasil ramuan itu bisa kita pakai dengan cara disaring dulu untuk memisahkan airnya dan ampasnya. Nah, yang kita gunakan cairannya itu dengan dosis yang pernah kami lakukan itu berkisar kurang lebih 2 gelas aqua itu Mbak. 2 gelas aqua itu kurang lebih ya 400 ml lah. 400 ml per 17 tangki. Itu cukup efektif untuk mengendalikan jenis serangga, terutama dari jenis ulat. Seperti itu Mbak ringkasnya. Iya, artinya ini memang banyak sekali manfaat dan khasiatnya gitu ya. Tadi ternyata bisa dari puntung rokok juga gitu Iya, Pak. bisa. Itu berapa lama juga prosesnya Pak? Prosesnya hampir sama. Kalau dengan puntung rokok tidak di blender juga bisa. Caranya kita menggunakan air yang sudah mendidih, air matang istilahnya, air matang. Kemudian sama ukurannya kurang lebih sekitar 100 gram. Airnya juga sekitar 1 liter. Kemudian puntung rokok itu kita masukkan ke air tadi Mbak. Kita diamkan sekitar 12 ataupun 24 jam. Kalau ingin lebih cepat ya setelah kita tutup kita kocok-kocok gitu Mbak istilahnya, biar bercampur. Setelah itu nanti akan terlihat reaksi yang airnya tadinya putih akan berwarna kecoklatan. Nah, setelah airnya itu berwarna kecoklatan itu bisa langsung digunakan dengan dosis yang hampir sama dengan yang daun tembakau tadi, 400 ml per 17 tangki.
Seperti itu, Pak. Itu dia pesona Inspira, ternyata mudah sekali untuk bisa kita membuat pestisida nabati sendiri ya, karena ini juga mudah sekali caranya, tadi sudah dijelaskan oleh Bang Mui. Semoga ini bisa dipraktekkan oleh pesona Inspira di rumah karena ini gratis ya. Jadi kapan lagi bercocok tanam di rumah mencoba untuk bikin pestisida nabati, atau mungkin ini petani-petani sudah bisa beralih gitu menggunakan pestisida nabati. Nah, untuk bisa mendapatkan pestisida nabati ini biasanya harus bikin sendiri atau sudah tersedia juga, ada stoknya juga nih Pak? Saya untuk mendapatkan pestisida nabati itu memang salah satu dari kekurangan dari Pesnap ini, Mbak. Pertama itu memang kalau di toko-toko taruhlah ditemukan itu masih jarang sekali. Jadi memang produksinya masih begitu minim. Nah, ini dibutuhkan dorongan juga dari pihak yang berwenang untuk selalu mendorong beralih menggunakan pestisida nabati dengan cara membuat sendiri. Kami siap, BPR Pertanian siap untuk mendampingi dalam pembuatan pestisida nabati ini, Mbak. Karena ini memang sangat penting sekali. Salah satunya tadi sudah disinggung, bisa mengurangi dampak dari lingkungan yang berakibat sangat besar sekali bagi kita semua. Seperti itu, Mbak. Iya, karena nih puntung rokok juga bisa disulap gitu ya menjadi bahan yang bermanfaat gitu. Oke, dan ini saya mau tanya ke Mbak Dani atau ke Pak Asmui ya. Kelebihan dan kekurangan dari pestisida nabati tadi sudah sedikit disenggol sama Pak Asmui, tapi kayaknya dijawab nanti karena kita akan kembali sesaat lagi. Jadi pastikan masih di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Iya, 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, masih di sajian Rumpun Padi. Rumpi untuk pangan, pertanian dan perikanan Indonesia. Sudah di volume 12, pemanfaatan pestisida nabati untuk pengendalian hama dan penyakit tumbuhan secara ramah lingkungan. Tadi sudah disampaikan banyak hal sama Pak Mui dan juga Mbak Dani ya. Dan Pesona Inspira yang mau gabung ternyata sudah banyak banget juga yang gabung, nanti dibacakan satu per satu. Ini tadi kita sudah sampai mana ya? Tadi tentang kelebihan dan juga kekurangan dari pestisida nabati yang mau saya tanyakan. Mungkin sekarang saatnya untuk dijawab, Pak Mui, silakan. Oke, terima kasih Mbak Mita. Untuk kelemahan dan kelebihan dari pestisida nabati, kelebihannya yang pertama itu jelas tadi sudah kami sebutkan, ramah lingkungan, Mbak. Karena penggunaan pestisida nabati ini hampir bisa dikatakan tidak meninggalkan residu, sehingga produk dari pertanian yang menggunakan Pesnap ini aman dikonsumsi oleh manusia. Kemudian selanjutnya kelebihan dari Pesnap ini murah dan mudah. Murah biayanya itu paling seperti tadi misalnya pakai puntung rokok bahkan mungkin tidak beli ya, itu kan murah. Terus mudah didapat tuh karena bahan Pesnap ini banyak sekali terdapat di lingkungan kita, sehingga kalau kita mau mempraktekkan itu sangat mudah sekali untuk mendapatkan bahan tersebut. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah pestisida nabati ini tidak menimbulkan kekebalan kepada organisme pengganggu tanaman. Itu yang sering muncul sehingga sulit dikendalikan itu. Kalau sudah kebal itu kan sulit dikendalikan. Biasanya petani menambah dosisnya terus, itu semakin lama akan menambah parahnya rusak lingkungan. Terus kelebihan selanjutnya itu relatif seperti tadi, relatif aman dikonsumsi oleh manusia karena tidak meninggalkan efek residu. Kemudian kekurangannya itu memang tadi sempat kami sebutkan, masih jarang tersedia di toko-toko, Mbak. Karena memang dari perusahaan-perusahaan bisa dibilang masih kecil lah, relatif kecil dalam menyediakan Pesnap ini. Terus kekurangan yang kedua itu dalam pembuatannya itu relatif agak lama, sehingga di sini perlu kesabaran dari petani untuk membuat Pesnap itu yang tadi prosesnya seperti itu, dibandingkan dengan pestisida kimia yang instan sekali beli sudah dapat. Nah, itu kan memerlukan waktu itu sekitarnya tadi kurang lebih 2
24 jam itu. Terus kelemahan yang berikutnya itu pestisida nabati ini mudah terurai, sehingga kalau kita semprotkan mudah hilang. Maka untuk mengantisipasi hal ini disarankan aplikasinya ke tanaman itu lebih sering, paling tidak sekitar 2-3 kali dalam 1 minggu, sehingga diharapkan dengan aplikasi lebih sering dapat mengendalikan hama penyakit seperti itu, Mbak. Oke, ini artinya memang kelebihan dan kekurangannya tadi sudah dijelaskan oleh Bang Mui. Ini mudah, murah, dan juga ramah lingkungan gitu ya. Tapi memang sulit didapatkan di toko. Makanya kita juga kalau mau bikin mudah juga gitu. Tapi ini penting banget karena akhirnya ramah lingkungan, ramah juga untuk kesehatan ya. Dikonsumsi ini juga aman. Oke. Nah, ini udah ada penanya, banyak banget penanya yang masuk. Dari Siti dari Tempel Sari Kalikajar mau tanya, apa dampak negatif penggunaan kimia bagi lingkungan? Silakan, siapa yang mau menjawab? Saya, Mbak, insya Allah. Pak Mui, silakan dijawab, Pak. Tadi sudah kami uraikan sekilas dampak dari penggunaan pestisida kimia itu kan merusak lingkungan. Itu dampak yang selengkapnya itu misalnya dapat menimbulkan pencemaran, Pak. Pencemaran baik pada darat, udara, air, bahkan sampai ke manusia. Hal ini terjadi perlu dicermati oleh kita petani. Kalau kita menggunakan penyemprotan pestisida kimia, itu ternyata yang mengenai sasaran hanya sekitar 20%, Pak. Sehingga yang 80% itu jatuh ke tanah, ada yang terbawa angin. Itu yang akan menjadi dampak dari kerusakan lahan, terutama lahan pertanian. Itu dampak negatif dari penggunaan pestisida kimia. Untuk selanjutnya, penggunaan pestisida kimia ini juga akan mengakibatkan sasaran hama itu akan kebal, sehingga kalau hari ini misalnya kita semprot sudah mati, tidak semua hama itu mati. Ada beberapa yang tidak mati oleh serangan itu. Kalau besok selang berapa hari kita gunakan dengan dosis yang sama, dia yang akan kebal. Jadi kalau bisa dibayangkan, Pak, kalau misalnya tiap penyemprotan kita nambah dosis itu akibat yang terjadi pada produk pertanian bisa kita bayangkan. Mengkonsumsi hasil residu dari pestisida kimia. Itu dampak negatif. Untuk yang selanjutnya akan terjadi peledakan hama baru. Ini seperti yang pernah dilansir oleh BPPT Bandung, kelihatannya itu Lembang. Itu dampak penggunaan pestisida itu terjadi ledakan baru khususnya pada hama warna coklat. Jadi sulit dikendalikan itu. Bahkan tadi sudah disebutkan bisa mengakibatkan gagal panen. Itu yang lebih fatal lagi seperti itu, Mbak. Kemudian penggunaan pestisida nabati ini juga akan membunuh musuh-musuh alami. Yang tadi salah satu prinsip PHT sudah diutarakan oleh teman kita, itu kan musuh alami bisa membantu petani. Tapi dengan adanya kita menggunakan penyemprotan bahan kimia, itu musuh alami bisa mati. Sehingga otomatis tidak ada yang membantu petani di lahan. Seperti itu, Pak. Oke, artinya nih memang kalau misalnya ada yang alami untuk bisa memberantas hama, tapi malah ikutan mati nih rugi juga ya, Pak ya? Nggak ada yang membantu. Nggak ada yang membantu ya. Oke, baik. Semoga terjawab ya Mbak Siti dari Tempel Sari Kalikajar. Kemudian ada Pak Bambang Suranto dari Sapuren, mau tanya contoh tanaman-tanaman yang bisa digunakan untuk pesnap. Tadi sih sebenarnya sudah saya tanyakan ya, tapi mungkin bisa disampaikan lagi nih, silakan. Terima kasih Mbak Mita dan Pak Bambang. Ya, ini contoh tanaman yang bisa digunakan sebagai pesnap tadi sudah saya bahas. Di antaranya yaitu yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar kita. Contohnya ada daun pepaya, ada daun tembakau, daun sirsak, biji sirsak. Terus ada juga bawang putih, ada bawang merah, terus ada juga cabai. Jadi itu Mbak Mita. Oke, nah Mbak Deni yang mau saya tanyakan nih, misalnya kan ini dari tembakau gitu ya Mbak ya. Tapi untuk mengusir hama yang di tanaman tembakaunya sendiri bisa nggak sih Mbak gitu? Jadi bahannya dari tanaman tembakau tapi kita semprotkan ke tanaman tembakau gitu. Sebenarnya bisa-bisa saja Mbak. Tapi sebetulnya karena
tanaman tembakau itu sudah punya pertahanan sendiri ya Mbak. Jadi ya otomatis dia sudah bisa bertahan dari serangan hama itu sendiri, seperti itu Mbak. Oke, kalau misalnya cabai sama aja nih, dari bahan cabai kita semprotkan ke cabai gimana Mbak? Mungkin nanti cuma akan menguatkan senyawa yang ada di dalamnya gitu Mbak. Gitu. Iya. Oke, baik. Semoga terjawab ya Pak Bambang Suranto. Kemudian ada lagi, maaf Mbak penyiar mau bertanya kepada narasumber dari Pak Mariono di Wonosobo Barat. Dalam pestisida nabati saya pernah mendengar terkadang ada campuran deterjen, kadang alkohol juga. Fungsi dari bahan tersebut, alkohol dan deterjen itu untuk apa? Kemudian ya itu aja. Terima kasih untuk jawabannya. Silakan dijawab. Oh ya, saya coba jawab ya Mbak Mita. Siap Mbak Dani. Untuk fungsi alkohol sendiri ada sebagai pelarut. Nah, jadi kalau kita bicara senyawa kimia, itu kan dalam suatu tanaman kan dia punya senyawa yang macam-macam. Nah, itu ada yang senyawa yang namanya polar dan non polar. Sedangkan kalau kita melarutkan dengan menggunakan air, sedangkan sifat air itu adalah polar. Jadi yang akan larut hanya senyawa polar saja. Nah, alkohol ini adalah senyawa semi polar. Jadi dia bisa melarutkan senyawa yang polar dan non polar. Jadi kegunaan alkohol itu untuk melarutkan semua senyawa yang ada di dalam tanaman tersebut. Nah, untuk fungsi deterjen sendiri adalah sebagai dia sebagai pengemulsi. Pengemulsi itu juga untuk mencampurkan dua senyawa sekaligus. Nah, misal kalau kita itu aja cuci piring ya Mbak Mita, cuci piring untuk melunturkan semua lemak yang ada di piring itu kan kita butuh sabun. Nah, seperti itu sebagai contohnya. Oke, jadi ini untuk pembuatan pestisida nabati juga ada deterjen dan alkohol, tapi aman juga ya Mbak? Ya, aman selagi masih pakai takaran yang itu yang pas. Yang pas. Oke, dan disemprotkan ke tanaman nggak masalah ya? Enggak, ya, insya Allah enggak. Baik, ada juga Imut di Kertek, dari Kertek mau tanya berapa lama Pesnap dapat disimpan agar tetap efektif penggunaannya? Siapa? Atau mau Home Limpa jawab? Gini Mbak Mita, kalau kita kan tadi sudah berbicara tentang kelemahan Pesnap ya. Nah, ini salah satu kelemahan Pesnap itu sendiri karena kan sifat Pesnap itu mudah menguap. Jadi dia tidak lama disimpan. Jadi waktu simpannya mungkin hanya 1 sampai 2 bulan. Setelah selebihnya itu nanti dia akan mungkin tumbuh jamur atau bisa juga senyawa aroma yang ada di Pesnap itu bisa hilang seperti itu. Oke, artinya ini paling tidak masa penyimpanannya 1 sampai 2 bulan saja. Iya. Itu. Semoga terjawab ya Mbak Imut ya. Silakan Pak Mui mau nambahin? Ya, mungkin sedikit. Silakan, boleh. Nah, tadi udah disimpan sekitar 1 sampai 2 bulan. Mungkin ada suatu teknik juga untuk yang jangka agak lama, kurang lebih sekitar 6 bulan. Itu caranya kalau kita mengekstrak dari beberapa bahan, misalnya 2 bahan, tembakau dan daun sirsat yang kita jadikan Pesnap, itu dari hasil ekstrakan tadi, blenderan, itu kita pisah Mbak. Untuk yang blenderan daun tembakau kita tempatkan di tempat yang satu, kemudian yang daun sirsat juga ditempatkan satu. Terus dalam penggunaannya itu mipil itu artinya apa ya? Nyampurnya secara berkala ya? Berkala, bertahap. Kalau mau menggunakan kita ambil, atau menggunakan kita sedikit-sedikit sesuai dosis yang kita inginkan. Ya. Itu mungkin bisa bertahan sekitar kurang lebih setengah tahun. Oke, jadi jangan dicampur ya? Iya, waktu pas ramuan yang pertama kita buat, 2 ramuan ini jangan dicampur. Itu cukup lama, lebih lama lah ya, 6 bulan, sekitar 6 bulan. Ya. Oke. Itu semoga bisa terjawab ya, karena ini pembuatannya juga 24 jam saja ya Pak ya, waktunya. Jadi seperti tidak butuh waktu lama untuk mengekstrak dan fermentasi dan ya proses ininya lah ya. Jadi mungkin kalau disimpannya nggak cukup lama ya bisa bikin lagi karena cukup murah dan mudah dan cepat juga ya Pak ya, karena biasanya ada yang sampai mungkin 1 minggu pembuatan hal apa ya, kayak ya semacam inilah gitu. Iya. Kemudian ada Pak Untung di Mojo Tengah mau tanya info jika ingin praktek membuat Pesnap, untuk konsultasinya harus ke mana nih gitu. Terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Untung dari Mojo Tengah. Untuk konsultasi yang lebih lanjut, kebetulan ini Pak Untung ikut Kecamatan Mojo Tengah, bisa mendatangi kantor-kantor pertanian BPP di masing-masing kecamatan. Kalau dalam hal ini Pak Untung di Mojo Tengah, bisa mendatangi ke Kecamatan Mojo Tengah.
Hampir di setiap kecamatan itu sudah ada BPP masing-masing. Untuk wilayah Sapuran itu dengan alamat Sarwo Edi Wibowo, Simanis, Pecekelan, Sapuran. Kalau untuk yang di luar Sapuran seperti yang tadi Mojo Tengah, Kretek itu bisa mendatangi masing-masing BPP, dan kami para PPL siap untuk membantu kesulitan-kesulitan daripada petani, memfasilitasi apa yang mereka inginkan. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi nih untuk keluhan-keluhan petani nih silahkan bisa langsung berkonsultasi saja gitu ya Pak ya. Terkait dengan pestisida, apalagi panen, gimana caranya biar panennya berhasil dengan pestisida yang ramah lingkungan gitu. Dan itu kami juga pelayanannya itu dari pagi sampai sore, Pak. Iya, dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? 8 sampai jam 4. Nah, itu dia. Selama ini pasti ada yang menunggu di BPP. Misalnya kalau suatu BPP seperti kami lah, dari Sapuran itu ada 8 personil, itu kalau ke desa tidak semuanya ikut. Pasti ada yang ditunggu entah 1 atau 2 itu untuk menjaga nih. Iya, untuk mengantisipasi dan piket kalau ada tamu dari petani kalau yang memerlukan sesuatu. Yang mau berkonsultasi ya. Seperti itu ya. Oke, jadi di setiap kecamatan ini sudah ada BPP masing-masing. Sudah Jadi ada. kalau Pak Untung nggak usah ragu, di Mojo Tengah ada Pak, langsung aja datang ke Kecamatan Mojo Tengah. Iya. Oke. Kemudian Pak Soleh di Wonosobo, saya petani padi. Di rumah saya punya lidah buaya banyak sekali. Apakah bisa digunakan untuk bahan sebagai pesnap atau pestisida nabati? Ya, saya jawab ya Mbak Mita. Siap. Nah, untuk tadi Pak, siapa maaf Pak? Pak Soleh di Wonosobo. Ya. Pak Soleh kebetulan petani padi ya Mbak ya. Nah, ini cocok sekali karena lidah buaya itu dia merupakan salah satu bahan pestisida nabati juga, dan dia itu mengandung senyawa yang bersifat antibakteri. Nah, jadi senyawa antibakteri ini berfungsi untuk mengendalikan penyakit yang berasal dari bakteri. Sebagai contoh penyakit kresek atau penyakit hawar daun bakteri, di mana itu pada daunnya mulai ngelaras itu ya Pak. Ujungnya ada mengering seperti itu. Jadi lidah buaya ini merupakan salah satu pesnap untuk menangani hawar daun bakteri atau penyakit kresek pada padi. Seperti itu. Ceritanya kalau lidah buaya untuk masker wajah itu bisa melembabkan, ini juga sama ya Pak ya? Banyak fungsinya ya Mbak Mita. Banyak fungsinya ya. Oke, satu lagi Pak Abidin di Kagungan Kepil ya, mau tanya tujuan pemakaian pesnap. Terima kasih untuk pertanyaan dari Kagungan Kepil. Tujuan dari penggunaan pesnap yang selama ini kami para PPL gembar-gemborkan kepada petani, itu intinya seperti tadi, untuk mengurangi dampak lingkungan yang semakin parah, Mbak. Kerusakan lingkungan yang semakin parah. Seperti misalnya itu untuk menekan dampak negatif dari penggunaan pestisida. Kalau tadi penggunaan pestisida itu sudah kita sama-sama kita ketahui bahwa dampaknya begitu serius terhadap lahan. Nah, kalau kita menggunakan pestisida nabati bisa mengurangi kerusakan lahan. Itu tujuannya. Terus yang berikutnya adalah mencegah agar OPT, organisme pengganggu tanaman atau tumbuhan itu tidak kebal, sehingga akan lebih memudahkan kita untuk mengendalikan OPT tersebut. Kemudian ini yang lebih penting lagi itu tujuannya itu irit, Mbak, yang jelas. Tadi sudah kita bicarakan. Kenapa bisa irit? Ya itu bahannya mudah dan harganya ya hampir dibilang gratis ya. Kalau pakai puntung rokok bisa gratis. Tapi kalau pakai daun tembakau aja paling berapa harganya, kan nggak sampai 10.000 dibandingkan dengan harga pestisida yang kimia. Itu harga pestisida yang kimia itu aja yang paling murah itu sekitar 30-40.000. Itu aja sekitar 80 cc. Sedikit sekali. Seperti itu. Jadi memang ini banyak manfaatnya gitu ya. Hanya saja butuh bersabar sepertinya Pak. Sabaran dari petani untuk mencoba dan mencoba. Yang lebih penting lagi kalau kita tujuan dari penggunaan pestisida nabati ini, nanti hasil dari produk pertanian itu sangat-sangat aman dikonsumsi untuk kita semua, Mbak. Sehingga bisa ikut menjaga kesehatan kita semua, seperti itu. Ya, semoga Mas Abidin, semoga ini terjawab ya. Kemudian satu lagi nih, ada Iva. Halo, selamat sore. Membuat pesnap dari serai yang dibakar sampai jadi abu, apakah lebih efektif? Bahan lain yang bisa juga dijadikan abu apa gitu. Nah ini mungkin yang mau saya tanyakan, apakah
Kalau pesnap itu nggak harus berbentuk cair, abu juga ada ya? Sebenarnya bentuknya emang macam-macam, Mbak. Bisa bentuknya cairan, macam-macam. tepung juga bisa. Pasta itu juga ada. Oke, nah silakan ini dijawab nih pertanyaannya Mbak Iva. Membuat pesnap dari serai yang dibakar sampai jadi abu apakah lebih efektif, dan bahan lain yang bisa digunakan jadi abu apa aja? Silakan. Mungkin untuk pembuatan pesnap dari serai yang dibakar dari abu itu kan, kalau serai itu kan mengeluarkan aroma ya Mbak ya. Nah, yang terkandung dalam serai itu adalah sejenis minyak atsiri. Nah, mungkin kalau dibakar itu bisa saja, tapi mungkin ya itu efeknya tidak terlalu luas, karena saat pembakaran itu kan lingkupnya sempit ya Mbak ya, begitu. Mengurangi bahan aktif. Iya. Oke. Bahan lain yang bisa digunakan jadi abu apa nih Mbak? Selain serai? Mungkin itu Mbak, arang itu bisa. Arang itu bisa. Salah satunya itu bisa menaikkan pH. Kalau kita campurkan kan berarti akan dari asam akan ke pH. Dengan demikian, dengan kondisi yang netral, pH netral, itu akan membantu dari tanaman itu sendiri untuk mempertahankan dari serangan UPT. Misalnya kalau gambaran seperti manusia, itu kalau manusia sudah diimun, taruhlah manusia itu terserang tidak separah manusia yang belum diimun seperti bayi-bayi kita. Tanaman juga seperti itu, Mbak. Kalau tanaman kita misalnya yang tadi dicontohkan serbu arang itu akan menambah asam dari lokasi si tanaman itu hidup sekitar dari lokasi itu cocok untuk pertumbuhan tanaman, sehingga didukung lagi nanti mikroorganisme akan juga membantu di situ, sehingga itu keuntungan dari pestisida yang buat serbu. Selain itu keuntungannya lagi bisa agak lebih lama disimpan kalau yang serbu, seperti itu Mbak. Okay. Mbak Mita menambahkan untuk serai tadi, kan kalau dibakar itu menurut saya kurang efektif. Jadi kalau serai wangi itu kan dia kandungannya minyak atsiri, jadi pengambilan untuk mengekstrak senyawanya itu dengan proses distilasi, jadi diuapkan begitu. Oke, itu tapi kurang efektif ya. Iya kalau dibakar. Baik, ini sebenarnya terjawab ya Mbak Iva ya. Dan saya mau tanya ke Mbak Dani nih, Mbak Dani, kalau pestisida nabati ini itu baiknya digunakan kapan sih, disemprotnya kapan? Apakah pagi, siang, sore, malam, atau musim hujan, musim panas? Gimana nih Mbak baiknya? Oh ya, kalau bicara soal waktu sebaiknya diaplikasikan ketika sore hari gitu Mbak. Soalnya kan minim terik matahari. Nah untuk timingnya nih yang pas tuh, kalau kita berbicara soal pestisida kimia kan kita mengaplikasikannya ketika sudah mencapai ambang batas gitu ya. Tapi kalau pestisida nabati ini sebaiknya jangan nunggu sampai mencapai ambang batas. Jadi disemprotkan ketika pengendalian preventif. Nah, jadi sebelum mencapai ambang batas, supaya karena pesnap ini dia punya efek racun yang tidak mematikan. Jadi nanti keburu hamanya, populasinya naik, begitu Mita. Oke, jadi ini sore hari lebih tepat gitu ya. Lebih tepat. Karena pada sore hari Mbak, pada sore hari hama sasaran itu masih berkumpul di situ. Oh gitu. Beda kalau sudah siang, sudah pergi kemana-mana. Selain itu kalau sore hari sinar matahari tidak begitu kuat, sehingga diharapkan bahan yang kita semprotkan tadi tidak cepat terurai oleh sinar matahari, seperti itu. Oke, semoga ini untuk tadi pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab, dan ini juga menambah wawasan banget ya bahwa pestisida nabati ini ramah lingkungan, murah, mudah juga karena cukup 1 hari bikinnya, dan selain ramah lingkungan juga ramah kesehatan pasti ya. Oke, Pak Mui nih yang mau saya tanyakan nih, Pak Mui, bagaimana sih untuk bisa, ini kan tadi petani adalah diharapkan bisa menjadi ahli PHT gitu ya. Nah, apa sih harapan dari BPP sendiri untuk petani agar bisa dan mau ramah lingkungan menggunakan pestisida nabati daripada yang praktis menggunakan pestisida kimia gitu Pak? Kita pesan-pesan gitu Mbak? Iya. Oke, terima kasih. Untuk para petani, kami PPL, atas nama PPL, dari bahasan tadi sudah kita ambil kesimpulan bahwa penggunaan pestisida kimia itu sangat-sangat merusak lingkungan.
Sehingga pesan kami untuk menghasilkan produk pertanian yang sehat harus melalui proses budidaya yang sehat. Maka salah satunya dengan menggunakan pestisida nabati seperti itu. Maka gunakan pestisida nabati untuk memperoleh produk pertanian yang sehat dan ramah lingkungan. Seperti itu, Pak. Terima kasih, keren sekali Pak Mui. Dari Mbak Dani silahkan. Mau kasih pantun boleh Mbak Mita? Cakep. Belum Mbak. Belum ya. Silakan. Ya. Pagi-pagi minum jamu, Cakep. pakai gula batu biar lengkap. Asik. Cintai tanah dan tubuhmu, Siap. tinggalkan kimia, pakai pesnap. Oke. Asik. Wih, keren sekali. Tepuk tangan. Di sini supporternya banyak, jadi tepuk tangannya ini alami ya. Terima kasih. Terima kasih sekali Pesona Inspira. Itu dia obrolan menarik Mita hari ini bersama dengan teman-teman BPP Sapuren ya. Ada Pak Mui, keren banget, penyuluh pertanian terampil BPP Sapuren yang sudah menjelaskan banyak hal tentang pestisida nabati. Dan juga ada Mbak Nuning Ditawardani atau Mbak Dani yang sama-sama juga kita ngobrol tentang pemanfaatan pestisida nabati untuk pengendalian hama dan penyakit tumbuhan secara ramah lingkungan. Dan demikian Rumpun Padi hari ini. Terima kasih narasumber Pak Mui, terima kasih. Sama-sama, Pak. Mbak Dani terima kasih ya. Sama-sama, Kita Mbak ketemu Mita. lagi di acara yang sama di lain kesempatan. Dan Pesona Inspira tetap di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Karena sesaat lagi masih akan ada berita-berita seputar Wonosobo di Pesona 16. Tapi Mita harus pamit dulu. Satukan hati dan pikiran, tingkatkan toleransi dan persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.